Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ovi Julia Polwa, mahasiswa Universitas Siber Asia dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem ERP untuk UMKM di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sektor UMKM yang berkembang sangat pesat. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, meskipun potensi yang besar, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan operasinya, terutama dalam hal manajemen bisnis yang efisien. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya akses terhadap sistem manajemen yang terintegrasi dan efektif. Banyak UMKM di Indonesia masih mengandalkan metode manual dalam melakukan kegiatan bisnis sehari-hari, seperti manajemen inventaris, pengelolaan stok, pengelolaan pengadaan, penjualan, dan keuangan. Pendekatan manual ini seringkali menyebabkan ketidakakuratan data, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, kurangnya efisiensi operasional, dan kendala dalam memantau dan mengendalikan bisnis. Baik, di sini ada contoh penelitian akuntansi UMKM Salatiga di Kota Salatiga. Bisa kita lihat di contoh satunya. Di sini ada transaksi yang dicatat oleh pengelola UMKM. Di sini ada penjualan, pembelian, persediaan, kas masuk, kas outnya, biaya bahkan gaji karyawan. Dan di sini bisa kita lihat dari 51 respondennya, itu masih banyak sekali yang tidak mencatat penjualan, pembelian, persediaan, bahkan gaji karyawan pun masih banyak yang tidak mencatat. Padahal di sini seperti persediaan itu sangat penting sekali untuk kita catat, untuk kita tahu bahwa di sebuah usaha kita harus tahu persediaan ini atau masih banyak atau sedikit atau sudah habis. Jadi kita bisa melihat masih banyakkah persediaan di toko atau sudah habis gitu. Jadi kalau persediaan kita menipis, itu kita sudah tahu, oh ini sudah habis, jadi harus di-stokin lagi gitu. Jadi di sini sangat penting sekali untuk mencatat semua persediaan yang ada di toko gitu. Di kita membuat usaha apapun itulah, di toko baju atau di toko apa gitu kan. Penjualan, pembelian, begitupun di penjualan dan di pembelian. Sini kita harus tahu yang terjual berapa hari ini, yang terjual dalam bulan ini berapa banyak gitu. Tapi di sini kita melihatnya dari 34 masih banyak yang 17 yang tidak dicatat oleh karyawannya gitu. Oleh tim toko gitu. Sini ada contoh kedua, yaitu penelitian akuntansi UMKM di Kota Jambi. Nah, di sini ada dua toko ya, toko Miras sama Bordir YDX. Di sini masih hal yang sama. Di sini masih banyak yang tidak mencatat tentang penjualan, pembelian, persediaan hingga biaya lain-lainnya. Masih banyak yang tidak dicatat oleh pihak toko. Di sini itulah yang membuat nantinya bingung sendiri. Jadi di sini
kita perlu mencatat semua persediaan barang, penjualan per hari, per minggu, bahkan per bulannya untuk bisa kita supaya menghindari ketidakakuratan data dan menghindari barang-barang yang tenggelam. Misalnya, oh ini kok yang terjualnya segini, tapi habisnya lebih dari yang terjual gitu. Jadi jatuhnya kan ini apa? Nombok ya. Itulah akibat dari ketidakakuratan data yang masih dicatat secara manual. Baik, disinilah maka dari itu disinilah pentingnya pengembangan sistem ERP khususnya untuk UMKM di Indonesia. Sistem ERP adalah platform perangkat lunak yang terintegrasi secara menyeluruh, dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek operasional mereka, mulai dari manajemen sumber daya manusia, keuangan, persediaan, hingga hubungan dengan pelanggan. Adapun tujuan dengan pengembangan sistem ERP ini adalah yang pertama untuk menyediakan informasi, laporan, keuangan, akuntansi, penjualan, pembelian inventaris, aset, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, menyediakan informasi dan grafik berupa data penjualan dan pembelian kotor atau jumlah transaksi penjualan dan pembelian, serta rata-rata penjualan dan pembelian secara real time. Dan yang ketiga yaitu bertujuan untuk menyediakan aplikasi berbasis mobile yang diperuntukkan bagi pegawai atau kasir. Adapun manfaat dari pengembangan sistem ERP ini adalah manfaat bagi UMKM yaitu tersedianya informasi laporan keuangan, akuntansi, penjualan, pembelian inventaris, aset, dan manajemen sumber daya manusia sehingga dapat dikontrol setiap hari. Yang kedua yaitu tersedianya informasi dan grafik berupa data penjualan dan pembelian, jumlah transaksi penjualan dan pembelian, serta rata-rata penjualan dan pembelian secara real time. Dan yang ketiga yaitu mempermudah proses bisnis dari tradisional konvensional menuju otomasi digital. Selanjutnya manfaat bagi penulis yaitu terlatih dalam mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Karena membaca kepustakaan yang ada relevansi dengan topik yang dibahas, yaitu terkait dengan topik yang dibahas itu bisa mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Dan yang kedua yaitu menambah pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis kebutuhan UMKM di era digitalisasi. Baik, di sini gagasan dengan memperhatikan penerapan akuntansi saat ini, maka dengan pengembangan sistem ERP yang dapat menyajikan informasi penjualan, pembelian, aset, inventaris, laporan keuangan, serta manajemen sumber daya manusia secara real time. Dengan adanya sistem akuntansi yang terintegrasi dan otomatis, maka pembukuan akuntansi menjadi lebih mudah. Maka di sini, maka dari itu sangat diperlukan pengembangan sistem ERP dalam setiap perusahaan atau toko-toko yang membuka usaha yang besar ya, yang besar maupun yang menengah, yang di bawah itu sangat membutuhkan pengembangan sistem ERP.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi awal sebelum adanya pengembangan sistem ERP. Hingga akhir tahun 2018 yang lalu, jumlah usaha mikro di Indonesia mencapai 58,91 juta, usaha menengah mencapai 4,987 juta, dan usaha kecil mencapai 59.260. Akan tetapi yang sudah go digital baru 5% saja. Sisanya masih sangat konvensional dalam pengembangan usahanya. Adapun di sini solusinya yaitu layanan sistem ERP komprehensif berbasis cloud yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan industri usaha kecil dan menengah. Dan di sini kita sangat menganjurkan untuk usaha kecil dan menengah. Layanan ini mencakup persyaratan minimum yang menjalankan bisnis kecil menengah, yaitu Human Resource Information System, yang kedua Finance, Accounting, dan Light Supply Chains Management, dan yang ketiga Point of Sales atau POS. Selanjutnya yaitu kondisi setelah adanya pengembangan sistem ERP pada sebuah perusahaan atau usaha. Yang pertama yaitu bisnis menjadi lebih advance. Bisnis menjadi lebih advance itu seperti lebih siap sikap gitu. Yang kedua yaitu mengelola segala kebutuhan human resource serta transaksi. Dan yang ketiga smart kasir. Smart kasir di sini bisa diartikan, bisa kita bayangkan dengan, bisa kita gambarkan dengan kasir yang siap, sigap, cepat dalam melayani pembeli ya. Jadi pembayarannya bisa lebih cepat dan lebih efektif. Selanjutnya yaitu memprediksi hasil implementasi. Implementasi hasil ERP untuk kebutuhan UMKM dapat dilakukan dengan baik, serta hasil yang dapat dicapai adalah memberikan fasilitas kemudian bagi UMKM dalam menggunakan aplikasi adalah tanpa instalasi. Secara real time, pelacakan inventaris dan kustomisasi faktur. Baik, di sini lanjut lagi kita ke pelaksanaan pengembangan. Dalam pelaksanaan, peneliti akan menggunakan pendekatan SDLC dengan permodelan Agile. Mengacu pada permodelan Agile, tahapan pengembangan yang dilakukan adalah yang pertama tahap planning, yang kedua implementation, yang ketiga software testing, yang keempat documentation, selanjutnya deployment, dan yang terakhir adalah maintenance. Selanjutnya yaitu langkah strategis dalam pengembangan sistem ERP. Yang pertama, melakukan penyampaian ide atau gagasan. Nah, di sini kita bisa menyampaikan ide atau gagasan yang kita mau utarakan. Yang kedua, melakukan proses rekrutmen seperti mau menerima karyawan baru, menseleksi karyawan baru yang mau masuk. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kerjasama. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala. Yang kelima, menuangkan visi, misi, dan arah pengembangan sistem. Nah, di sini kita bisa
menuangkan itu apa visi dan misi dari pengembangan sistem ERP yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman para pelaku usaha. Oke, di sini ada contoh interface untuk pengembangan ERP dalam perusahaan ya, dalam usaha. Apapun bentuk usaha kita, kita dianjurkan atau sangat membutuhkan sistem ERP karena sekarang sudah zaman digitalisasi dan kalau untuk manual itu sangat tertinggal sekali dan akan repotnya yang banyak dapatnya daripada cepat gitu. Nah, di sini ada contoh interface untuk pengembangan ERP. Bisa dilihat dari gambarnya. Baik. Adapun kesimpulan dari materi yang kita bahas, potensi yang besar yang dimiliki oleh UMKM dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan, membuat UMKM memiliki posisi strategis. UMKM juga mampu untuk dapat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian kelompok masyarakat dalam posisi peningkatan kesejahteraan. Namun di Indonesia masih belum banyak pelaku usaha yang melakukan transformasi digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Mengingat dari materi yang tadi, baru 5% saja pelaku usaha yang telah melakukan transformasi digital. Sedangkan sisanya masih konvensional dalam pengembangan usahanya. Untuk itu dengan dikembangkan sistem ERP ini untuk UMKM sebagai jawaban atas kebutuhan solusi untuk usaha kecil dan menengah pada semua segmen industri. Selanjutnya ada saran, tantangan, dan hambatan. Saran di sini, dengan suksesnya penerapan sistem ini, maka dapat dilakukan pengembangan proyek secara teratur dan terdokumentasi sesuai dengan perencanaan selanjutnya yang disetujui agar kedepannya UMKM menjadi lebih sukses lagi. Selain itu, dapat menjaga hubungan antara lembaga pemerintah dan UMKM. Tantangan dan hambatan yang harus dihadapi yaitu yang pertama, pelaksanaan tahap-tahap yang tidak sesuai dengan waktu. Entah itu ada keterlambatan dari rencana awal atau bagaimana atau depending. Jadi itu adalah menjadi suatu tantangan atau hambatan dalam pengembangan sistem ERP ini dalam sebuah usaha ya. Yang kedua yaitu memilih SDM yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Nah, di sini masih banyak sekali SDM yang tidak bertanggung jawab dengan yang telah ditetapkan di awal apa dan akhir-akhirnya lari tidak bertanggung jawab ya. Karena apa? Karena si SDM ini tadi tidak bertanggung jawab dan tidak berkomitmen. Jadi itulah salah satu tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam pengembangan sistem ERP. Dan yang ketiga yaitu memastikan seluruh aspek berjalan dengan baik. Oke, di sini ada timeline pengembangan. Timeline pengembangannya di sini ada aktivitasnya recruitment, gathering, desain UI, UX, implementation UI UX, database,
development, testing, documentation, dan implementation. Baiklah, sekian gagasan ide presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya ya yang salah atau pembacaan yang salah di dalam presentasi tadi. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya dan semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang melihat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.